Perang Dunia I 1914 sampai 1918 merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah modern yang melibatkan banyak negara di Eropa dan dunia. Perang ini diawali oleh ketegangan politik, persaingan ekonomi, nasionalisme, serta sistem aliansi yang memperumit situasi geopolitik Eropa. Namun, pemicu langsungnya adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Konflik ini berkembang menjadi perang global yang melibatkan dua blok utama, blok sentral, Jerman, Austria-Hongaria, dan Kesultanan Utsmaniyah, serta blok sekutu, Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Amerika Serikat. Untuk memahami awal mula perang ini, kita perlu melihat faktor-faktor penyebab jangka panjang, peristiwa pemicu, serta bagaimana eskalasi konflik berlangsung dalam hitungan minggu. Sistem aliansi yang rumit sebelum perang meletus, negara-negara Eropa telah membentuk blok-blok aliansi yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan. Namun, aliansi ini justru membuat konflik kecil menjadi perang besar. Triple Alliance 1882, blok sentral Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Italia kemudian keluar pada 1915 dan bergabung dengan sekutu. Triple Entente 1907, blok sekutu Inggris, Prancis, dan Rusia. Aliansi ini berarti jika satu negara diserang, sekutunya akan ikut berperang, yang membuat perang cepat meluas. Imperialisme dan persaingan wilayah negara-negara Eropa berlomba memperluas wilayah kolonial mereka, terutama di Afrika dan Asia. Persaingan ini menciptakan ketegangan antara negara-negara besar, terutama Inggris versus Jerman. Jerman ingin menyaingi Inggris sebagai kekuatan kolonial terbesar. Prancis versus Jerman. Jerman menguasai Alsace-Lorraine setelah Perang Prancis-Prusia 1870 sampai 1871, dan Prancis ingin merebutnya kembali. Rusia versus Austria-Hongaria. Rusia mendukung Serbia dan kelompok Slavia di Balkan, sementara Austria-Hongaria ingin menekan nasionalisme di wilayah tersebut. Nasionalisme di Eropa. Nasionalisme Slavia. Serbia ingin menyatukan bangsa-bangsa Slavia Selatan di bawah kepemimpinannya, tetapi Austria-Hongaria menentang hal ini. Jerman dan Prancis. Jerman merasa perlu menunjukkan dominasinya di Eropa, sedangkan Prancis masih menyimpan dendam atas kekalahan dalam Perang Prancis-Prusia. Nasionalisme di Kekaisaran Ottoman. Wilayah-wilayah di bawah Kesultanan Utsmaniyah seperti Balkan mulai memberontak untuk merdeka. Militerisme dan perlombaan senjata. Jerman dan Inggris bersaing dalam kekuatan angkatan laut. Inggris membangun kapal perang Dreadnought, lalu Jerman berusaha menyaingi teknologi ini. Perlombaan senjata darat. Semua negara meningkatkan angkatan bersenjata mereka dan bersiap untuk perang besar. Strategi perang agresif. Jerman memiliki Schlieffen Plan, strategi untuk mengalahkan Prancis dengan cepat sebelum menghadapi Rusia. Pada 28 Juni 1914, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, dan istrinya Sophie dibunuh di Sarajevo oleh Gavrilo Princip, seorang anggota kelompok nasionalis Serbia Black Hand. Tujuan kelompok ini adalah memerdekakan Bosnia dari Austria-Hongaria dan menyatukannya dengan Serbia. Pembunuhan ini menjadi titik balik yang mempercepat terjadinya perang. Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia 28 Juli 1914. Austria-Hongaria mengeluarkan ultimatum kepada Serbia pada 23 Juli 1914.
Serbia menerima sebagian besar tuntutan tetapi menolak beberapa poin yang merugikan kedaulatannya. Austria-Hongaria menganggap jawaban Serbia tidak cukup dan menyatakan perang pada 28 Juli 1914. Rusia mendukung Serbia. 29 Juli 1914. Rusia sebagai sekutu Serbia mulai memobilisasi pasukannya. Jerman, sekutu Austria-Hongaria, meminta Rusia untuk menghentikan mobilisasi, tetapi Rusia menolak. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis 1 Agustus 1914. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. 3 Agustus 1914. Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. Jerman melaksanakan Schlieffen Plan, menyerang Prancis melalui Belgia yang merupakan negara netral. Inggris masuk perang 4 Agustus 1914. Jerman menyerang Belgia pada 4 Agustus 1914. Inggris yang menjamin netralitas Belgia berdasarkan Perjanjian London 1839 menyatakan perang terhadap Jerman pada hari yang sama. Perang meluas ke seluruh dunia. Agustus 1914, Jepang bergabung dengan sekutu dan menyerang koloni Jerman di Asia. 1915, Italia keluar dari Triple Alliance dan bergabung dengan sekutu. 1917, Amerika Serikat masuk perang setelah Jerman melancarkan perang kapal selam tak terbatas dan menenggelamkan kapal-kapal dagang. Perang Dunia I terjadi karena kombinasi aliansi militer, nasionalisme, imperialisme, dan militerisme, dengan pemicunya adalah pembunuhan Franz Ferdinand. Dalam waktu sebulan setelah pembunuhan itu, hampir seluruh Eropa sudah terlibat dalam perang besar. Perang ini berlangsung selama lebih dari 4 tahun dengan jutaan korban jiwa, hingga akhirnya berakhir pada 11 November 1918 setelah Jerman dan Blok Sentral kalah dari sekutu. 1. Dampak politik. Runtuhnya Kekaisaran Besar Austria-Hongaria, Ottoman, Jerman, dan Rusia. Muncul negara baru, Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, dan lain-lain. Perjanjian Versailles 1919 menghukum Jerman, yang kemudian memicu Perang Dunia II. 2. Dampak ekonomi. Kerusakan besar di Eropa, inflasi, dan krisis ekonomi global. Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. 3. Dampak sosial. 16 juta orang tewas, 21 juta luka-luka. Flu Spanyol 1918 sampai 1920 menyebar, menewaskan 50 juta orang. Perempuan mulai bekerja dan beberapa negara mulai memberikan hak pilih bagi wanita. 4. Dampak teknologi dan militer. Munculnya tank, pesawat tempur, kapal selam, dan senjata kimia. Perkembangan di bidang medis, termasuk teknik bedah dan vaksinasi.